Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa. Ini saya pikir nih mental budak ini orang. Kita ini sebetulnya lagi perang ekonomi Indonesia nih. Ya, betul. Kita lagi dapat tekanan dari Eropa. Ya, Uni Lah, Eropa. Uni Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak. Hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok, akan habis nih sumber daya alam, dijual ke sana. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi. Punya mental menang. Nggak pernah takut sama siapapun. Demi apa? Memajukan negeri ini dan bangsa ini. Lah kalau Anies belum apa-apa sudah kayak, maaf ya, ya pelacur lah. Di mana tempat dia akan menjual dirinya. Ngapain? Saya duduk kemarin, ini berbahaya nih orang kalau jadi pemimpin. Ini nggak terlalu keras, Bib. Ini keras loh, ini keras loh. Iya, ini Kita serius, untuk ya. berbicara kebenaran, kebaikan, nggak boleh lembut dong. Ini menyangkut 270 juta bangsa Indonesia negeri ini. Sebentar. Jangan basa-basi. Titesanya katanya, Bib. Lah itulah. Kan terlalu, apa ya, kalau saya lihat receh sekali, terlalu ambisi sekali mau jadi presiden. Kalau saya mau kembali ke hadis Nabi itu, Islam itu sudah meng-warning kok. Janganlah Warningnya? kamu mengangkat dari Nabi orang yang meminta-minta cari jabatan atau terlalu ambisi. Janganlah kamu angkat jadi pemimpin. Ini saya, loh, kalau orang itu mau kembali ke ajaran Nabi selesai. Lah, tipe Anies ini apa? Orang yang ditolak oleh Rasul. Karena apa? Minta-minta, terus terlalu ambisi, sampai ke luar negeri, jual diri. Ini emang presiden di luar negeri. Datang aja ke Indonesia. Tunjukkan. Nah, itulah. Kemarin saya lihat ini orang berbahaya. Kok ngerendah betul. Sementara kita lihat punya Jokowi ini, yang mungkin baru pertama kita punya Jokowi presiden, yang punya wibawa di luar negeri. Dulu kalau di era SBY duduk di belakang, di pojok. Cuma hanya jadi, ya seperti patung lah. Sekarang Jokowi meja ke depan. Barack Obama, Amerika, Rusia, Indonesia. Ini terhormat bangsa ini, punya martabat. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin nanti yang nggak senafas dengan Jokowi. Ini berbahaya. Bangkrut. Bisa pecah NKRI. Teman-teman masih ingat tokoh yang hampir membuat Indonesia celaka, hampir membuat Indonesia menjadi arena perang saudara, hampir membuat Indonesia miskin lagi karena kekayaan Indonesia pasti akan dikeruk habis, dikorupsi oleh orang-orang yang ada di belakang tokoh ini. Jika dia berkuasa. Siapa dia? Kalau lupa saya ingatkan, ya Anies Baswedan. Dalam meraih kursi gubernur DKI, dia melakukan banyak hal, politik sara, kemudian kebohongan-kebohongan, dan lain sebagainya yang berasal dari mulut dan lidah yang lentur itu. Setidaknya ada beberapa yang saya catat. Yang pertama adalah rumah DP 0% yang gagal total. Dari 232.000 lebih rumah yang direncanakan sampai detik ini yang terbangun hanya 2.322 kurang lebih. Itu sudah bohong sekali. Karena target tahunan aja tidak tercapai sebelum pandemi ya. 50.000 unit untuk target tahunan DP 0 tidak tercapai. Yang kedua adalah program OKOC. Program yang hanya di awang-awang. Kenapa saya bilang di awang-awang? Karena Pemda yang seharusnya membina anggota OKOC ini, tetapi mereka malah berdiam diri dan malah mengendorse Alfamart untuk membina OKOC. Dan hasilnya ya, kita lihat hancur. Yang ketiga, Pulau Reklamasi. Pulau Reklamasi, dia berjanji jika terpilih menjadi gubernur DKI akan menghentikan proyek reklamasi tersebut untuk meraih suara dari warga di pesisir. Tetapi saat ini malah dia yang menjadi antek oligarki yang melanjutkan pulau reklamasi tersebut. Dan yang paling fatal adalah ketika dia bilang bahwa dia tidak akan nyapres selama Pak Prabowo masih akan menjadi capres. Tetapi itu tidak terrealisasi. Lagi-lagi bohong, bohong, dan bohong. Iya kan? Dia saat ini meskipun ya belum pasti ya kalau saya bilang. Kenapa? Karena belum daftar ke KPU. Dia menjadi capres hiburan lah. Kalau saya bilang capres hiburan dari Nasdem. Jangan pilih orang seperti ini. Jangan pilih Anies. Jangan pilih Anies, jangan coblos Anies, jangan dukung Anies. Buat dia jadi gelandangan politik karena berbahaya untuk Indonesia.
Salam demokrasi. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Sebenarnya, kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru, di mana kita menggunakan energi terbarukan untuk mobilitas. Menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Parkirnya di Kemayoran, dari Kemayoran terus naik shuttle sama-sama. Jadi saya bersyukur bisa menikmati semua rentetan yang kita, kalau dulu kan bagian merencanakan ya, kalau sekarang bagian merasakan gitu. Ini bukan soal berani, sebenarnya berani dan tidak. Walaupun ada akhir-akhir ini kan ada banyak, yang penting berani gitu. Berani itu penting, tapi sebelum berani harus benar. Kenapa berani? Karena benar. Tapi kalau tidak benar, rasanya tidak berani. Jadi sebetulnya urutannya benar dulu baru berani. Karena itulah sequence yang paling logis. Nah, untuk benar harus ada gagasan, harus ada nilai. Tidak mungkin tanpa nilai, tanpa gagasan bicara benar. Benar salah itu ada unsur value-nya di situ. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Jadi kalau ditanya rekam jejak nih, jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik ya. Kami rekam jejaknya justru itu. Bis listrik pertama kami yang selenggarakan. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik. Ini soal subsidi. Pak Mahfud MD bilang ada ketakutan yang dialami oleh KPK untuk memproses kasusnya Anies. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Karena buzzer-buzzernya Anies memberikan tekanan politik yang sangat kuat ke KPK dan mereka juga membuat framing seolah kasusnya Anies ini dipaksain. Contohnya kayak gini. Padahal Brigjen Endar itu dicopot karena bininya flexing di sosial media. Tapi sama buzzernya Anies di framing seolah ini berhubungan dengan kasus Formula E. Ayo KPK, nggak usah takut, maju aja. Kalau emang Anies korupsi, tangkep dan penjarain. Nggak usah pusingin masalah buzzernya Anies. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ada 6 video. Di mana di video pertama tadi kita mendengarkan dan menyaksikan bersama pernyataan seorang Habib, ya, Habib Kribo menyampaikan atau memberikan pernyataan terkait kunjungan Anies ke luar negeri, ke Eropa. Di sini Habib Kribo menilai bahwa Anies itu mentalnya seperti budak. Kenapa dia katakan demikian? Karena saat ini di mana Presiden Jokowi lagi berjuang untuk berperang melawan Uni Eropa, dalam hal ini dalam dunia perdagangan, tapi justru Anies Baswedan pelesiran ke Eropa. Nah di sini menurut Habib Kribo bahwa yang memiliki martabat dan kewibawaan itu hanya Presiden Jokowi. Selama ini yang diperhatikan. Tetapi ketika Jokowi berjuang untuk itu, ya ada gubernur atau ada
orang tertentu, pihak tertentu yang mencoba ke Eropa, lalu kita tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Tetapi di sini disinyalir bahwa ada dugaan-dugaan terkait pembicaraan-pembicaraan tertentu yang ya bersifat seperti hamba atau budak, di mana di sana lebih banyak untuk meminta-minta. Dan bahkan dengan kata kasar, ya sedikit kasar, Habib Ribu menilai bahwa ini sama seperti Anies Baswedan ke luar negeri, sama seperti menjual diri. Artinya menjual harga diri bangsa ini ke luar negeri atau ke Uni Eropa. Dan juga di dalam video ini kita menyaksikan juga bagaimana seorang Anies Baswedan sangat tidak komitmen terhadap apa yang diucapkan. Sebentar A, bisa saja sebentar lagi B. Nah di sini terkait dengan mobil listrik. Awalnya dia mendukung, kemudian bantah, tidak mendukung, lalu yang berikut ketika sudah semakin rame, dia putar kembali bahwa dia adalah rekam jejaknya yang memulai kendaraan atau bis listrik pertama itu di Jakarta. Dan itu di masanya. Kemudian di dalam video ini juga ada satu cuplikan video dari Pak Mahfud MD yang menyampaikan bahwa ada ketakutan pihak KPK yang berjuang untuk memeriksa Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Tetapi ada juga netizen yang meyakinkan pihak KPK kalau memang Anies terbukti bersalah silakan ditangkap dan diproses seperti rakyat Indonesia atau orang lainnya. Jangan ada yang diistimewakan. Jangan karena berpikir nanti dinilai sebagai penjagalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang terbukti bersalah, ya harusnya proses hukumnya juga sama seperti orang lain. There's no